Salah Siombing dengan NIM 230306082 dari PTNB. Di sini saya akan menjelaskan sistem anatomi dan fisiologi pada kelinci dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPT, MP, IPM. Anatomi eksternal pada kelinci. Tubuh kelinci terdiri dari caput, kolum, trunkus, ekstremitas liberae, caudal, pilus atau seluruh tubuh ditutupi oleh rambut. 1. Caput. Bagian caput kelinci terdapat organ-organ yaitu prima oris yang dibatasi oleh labium superior, memiliki celah di tengahnya sehingga tampak dentes incisivus, dan labium inferior, fibrisae, rambut-rambut kaku yang panjang di atas labium superior. Nares externus, lubang hidung bagian luar. Organon visus terdiri dari bulbus oculi yang terdiri dari kornea, iris, dan pupil. Palpebra atau kelopak mata terdiri dari palpebra superior, palpebra inferior, dan plica seminalis yaitu membrane nictitans yang telah mereduksi, terdapat di sudut mata dekat hidung. Organon auditus terdiri dari pinnae auriculae atau daun telinga, dan porus acousticus externus atau lubang telinga bagian luar. Trunkus terbagi atas beberapa daerah, yaitu toraks atau dada, abdomen atau perut, dorsum atau punggung, glutae atau pinggul, perineum atau otot di sekitar alat genital. Ada beberapa organ yang terdapat pada trunkus, yaitu umbiculus, memai dengan papila memai yang terletak inguinal, dan yang terakhir ada anus. Ekstremitas liberae. Ekstremitas cranialis tersusun dari brachium disokong oleh tulang humerus, antebrachium disokong oleh radius dan ulna, manus terdiri dari carpus disokong oleh tulang karpal, metacarpus disokong oleh tulang metakarpal, digiti disokong oleh phalanges. Ekstremitas caudalis terdiri dari femur yang disokong oleh os femur, crus disokong oleh os tibia dan fibula. Pes terdiri dari tulang, tarsus disokong oleh os tarsalia, metatarsus disokong oleh os metatarsalia, digiti 3 buah disokong oleh phalanges, valvula menyerupai teracak atau ungula. Saya akan menjelaskan enzim pada proses pencernaan. 1. Enzim pitialin yang terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim pitialin mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua, enzim amilase dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga, enzim maltase terdapat di usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Yang keempat, enzim pepsin dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsin, berfungsi untuk memecahkan molekul protein menjadi pepton. Yang kelima, enzim tripsin dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi untuk memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Yang keenam, asam klorida atau HCl atau biasa disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama dengan makanan. Yang ketujuh, ada cairan empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu, berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Yang kedelapan, enzim lipase dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase ini juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit, berfungsi memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Akan menjelaskan sistem digestori. Glandula salivari, kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Nah, yang kedua, glandula parotis, sebelah luar di belakang mandibula atau di bawah telinga. Glandula sublingualis di bawah lingua. Glandula
talis, di bawah bulbus oculi. Semua kelenjar ini memiliki pasangan. Nah, hepar dekat dengan diafragma sebelah dexter ventriculus menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju vesila velea. Saluran dari vesila velea atau ductus cristicus bergabung dengan ductus hepaticus menjadi ductus choledocus yang bermuara ke cranial duodenum. Pankreas terdapat di antara duodenum pars ascendens dan pars descendens, menghasilkan dua macam getah, yaitu enzim disalurkan melalui ductus pancreaticus ke duodenum. Hormon disalurkan langsung ke dalam darah atau todak melalui saluran keluar. Saya akan menjelaskan topografi organ dalam. 1. Hepar. Warnanya merah tua, terdiri dari beberapa lobi. Vesica velea, caudal atau hepar. Esophagus, ventriculus. Perhatikan bentuknya, ini lihat caudal dari ventriculus, intestinum tenui halus agak merah, caesum besar hijau tua, ini dari hijau tua. Intestinum rasum seperti manik-manik, bucin. Vesica urinaria, gelembung agak tebal, ini gelembung. Trakea yang berbentuk cincin-cincin tulang rawan. Bronkus cabang dari trakea. Pulmo cor warna merah. Nah, saya akan menjelaskan sistem nervosum atau otak. Organ-organ pada sistem nervosum hewan mamalia terdiri atas hemisfere cerebri, fissura longitudinalis cerebri, lekukan yang memisahkan kedua hemisfere cerebri. Giri, lekukan pada permukaan cerebrum. Sulci, lekukan pada permukaan cerebrum. Medulla oblongata. Ya, saya akan menjelaskan sistem pernapasan. Terdiri dari nares externus, cavum nasi, nares internus, glotis, laring, trakea, tersusun dari cincin tulang berawan, bifurcatio trachealis, percabangan dari trakea, bronchus, sinister dan dexter. Pulmo terbagi menjadi dua bagian, yaitu pulmo sinister terdiri dari dua lobi, yaitu lobus superius dan lobus inferius. Pulmo dexter terdiri dari tiga lobi, yaitu lobus superius, lobus medianus, lobus inferius. Saya akan menjelaskan sistem sirkulasi darah, yaitu cor atau jantung terdiri dari anterium dexter, anterium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Arteri saluran darah yang mengangkat darah kaya oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Yang ketiga, arteri pulmonalis, pembuluh darah yang mengalirkan darah terdeogenasi dari jantung ke kapiler paru-paru. Keempat, vena, pembuluh darah yang mengangkut darah terdeoksigenasi kembali ke jantung dari organ tubuh. Kelima, vena pulmonalis, pembuluh darah yang mengantarkan darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumen, yaitu ini. Rumen berfungsi sebagai presentasi oleh mikroba dan sebagai tempat absorpsi pipa dan sebagai tempat pencampuran pakan. Nah, yang kedua retikulum. Ini retikulum berfungsi sebagai presentasi oleh mikroorganisme dan sebagai tempat absorpsi VVA, air dan amonia. Yang ketiga, pemasum. Pemasum berfungsi sebagai penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium. Nah, makanan masuk ke dalam pemasum secara bertahap sehingga penyerapan sari makanan juga secara bertahap. Yang keempat, abomasum atau perut. Yang ini atau perut sejati pada ruminansia yang berfungsi sebagai pengatur pencernaan secara enzimatis dan kimiawi.